Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidatul Putri. Saya di sini sebagai host dan rekan saya. Dan kami di sini akan memandu berjalannya podcast. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai tentang pengalaman mengikuti Expo PBSI 2026. Banyak yang melihat ramainya stand, tapi di balik itu pasti ada cerita menarik. Nah, langsung saja kita sambut 3 narasumber kita. Sebelum kita mulai ngobrol, boleh masing-masing narasumber memperkenalkan diri dulu ya. Sebutkan nama dan berasal dari stand apa. Nama dan berasal dari stand apa? Nama dan dari berasal stand apa? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fuadi, stand saya dari produk sate pop es minuman es yang dicampur dari sampai ketan. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri. Saya dari stand saya namanya Kedai Buntara. Kedai Buntara ini singkatan dari Kedai Bule Nusantara. Jadi kami menjual ada juga roti lapis yang biasanya identik dengan daerah barat atau bule. Kemudian ada juga tewol gigit yang merupakan inovasi dari nasi coklat yang sebagai bentuk dari wujud dari Nusantara begitu. Oke, aku yang terakhir ini dari sama seperti Pak Wadi dari Tape Pop juga. Di sini saya sebagai rekan Wadi di stand itu. Kemudian apa reaksi pertama kalian pada saat kalian tahu akan ada expo? Oke, kalau menurut saya gitu ya, pertama kali akan diadakan expo di lapangan LBWR ini, yang pasti yang pertama itu bingung ya. Bingung menentukan apa yang akan dijual, apa yang akan dipersiapkan, dan pengalaman belum ada, cari pengalaman dari orang lain dulu, dan ya yang pasti mempersiapkan lah. Rasanya itu pertama kali ada kabar langsung bersiap-siap ini, melihat kabar, melihat apa pengalaman dari orang lain seperti itu. Selanjutnya ada. Kalau dari saya hampir sama seperti Kak Fuadi, tapi saya menambahkan juga kita kan masih nol pengalaman tentang berwirausaha. Kemudian jadi kita mencari cara di kelompok saya itu lebih ke kita ini mau jualan apa ya sekiranya modalnya kecil, tapi nanti juga apa ya untung menarik banyak pembeli juga. Karena kan kami mikir lagi kalau mau dewol itu apakah nanti akan menarik mahasiswa gitu. Akhirnya kita tambahkan juga dengan roti lapis ini gitu. Kalau dari saya, reaksi pertama kali kita mendapat tugas untuk mengadakan ekspor seperti itu tuh kayak takut juga karena pertama kali ngelakuin seperti itu di sekolah belum pernah sama sekali. Juga saya kan dapatan sama Pak Wadi juga pasti apa ya bentuk akhirnya sama Pak Wadi kan bukan mau jualan apa ya Pak. Ya. Kelompok langsung kompak atau sempat debat soal produk? Ya, yang pastinya menurut dari kelompok saya ya Tape Pop khususnya pasti masa namanya berkelompok pasti ada berkolaborasi, diskusi panjang lah. Ya, sempat pertama itu awalnya bukan tape yang akan dijual, tapi daun kelor, es dari daun kelor. Tapi setelah berkilang-kilang kelihatannya itu lebih ribet, lebih lama dan tidak efektif sama sekali. Melihat jangka waktu yang hanya sehari sedikit dan tenaga kerja yang dibilang pengalamannya nol itu untuk membuat produk yang masih belum ada itu sebenarnya tidak relevan sekali. Dan akhirnya kita setelah
diskusi ya, kita mencari produk yang mungkin bisa lebih relevan dari seperti itu. Oke. Kalau dari kelompok saya sendiri pastinya kan kami mengalami yang berdiskusi panjang gitu. Kami mulai dari apa untuk nama stand juga kita berdiskusi bisa memakan banyak berhari-hari juga hanya untuk menjelaskan sebuah nama aja. Kemudian juga selama proses pengerjaannya juga kita ada menyesuaikan jadwal satu sama lain karena juga berkelompok ya, jadi kami tetap berusaha gimana nih caranya supaya tetap kompak juga karena mungkin seleranya satu saya dengan yang lainnya juga berbeda, jadi agak ada bentrok sedikit tapi masih bisa dihandle. Ya kalau dari saya sama seperti aku tadi kan saya juga sama dari ya kelompoknya cuma pas lagi bingungnya pas lagi nentuin mau jualan apa itu yang pertama, yang kedua nama standnya apa, lalu kayak nentuin harganya juga ya bingung juga seperti itu juga agak debat sedikit, cuma akhirnya dapat harga yang pas buat dijual. Nah, di antara kalian ini siapa yang paling aktif pada saat persiapan? Waduh, Ayo bercerita. Kalau menurut saya ya, kalau menurut stand saya itu yang paling aktif, yang paling aktif. Kalau itu kan tidak kalau melihat diri sendiri kan tidak mungkin. Pasti kalau dibilang siapa yang paling aktif, mungkin kan orang lain. Ya selain saya, selain saya semuanya aktif. Iya. kalau dari Mbak Wadi selain Mbak Wadi, kalau dari saya semuanya aktif, alhamdulillah. Untuk dari segi promosinya kita juga aktif, kemudian juga saat melayani pelanggan intinya kita sama bergantian ambil interaksi sama pelanggan. Jadi kita aktif gitu, menyalurkan ide juga, semuanya menuangkan ide. Yang dari saya semuanya benar aktif itu. Kalau juga aktif dari harga dia yang jadi ibaratnya kepala di stand itu. Kemudian apakah ada momen lucu saat rapat? Rapat. Ya. Kalau dari saya mungkin sebab pas lagi ini paling ya nentuin nama. Tadinya kan kayak eskalator, nah, kayak gitu. Oh, dari sekolah itu namanya Morina Muncifera. Kalau ke Pakepop itu namanya. Jadinya aku dulu juga agak bingung juga sama teman-teman. Kayak pas terkesan apa sampai akhirnya namanya Pakepop seperti itu. Kalau dari saya sendiri untuk saat rapat kita jarang sih ketemu langsung, jadi lebih sering lewat telepon juga karena kan melihat juga jarak kita ke kampus itu agak jauh juga, jadi lebih enak lewat telepon. Kadang juga ada celutukan apa gitu, jadi ya hanya nggak ada yang benar-benar lucu banget gitu. Jadi Kalau dari saya sih saat kejadian itu tidak lucu sih, aslinya tidak lucu. Cuma kalau dipikir-pikir ke belakang ini ya lucu gitu. Kan pertama itu diberi laporan ya. Pertama kan disuruh membuat laporan. Nah, laporan kita itu membuat estimor. Tapi kenyataan kita membuat SKP gitu. Jadi hukumi ketika hukumi kesetan kita laporannya estimor kok begitu, jadi tidak terasa itu lucunya di akhir. Nah, kemudian apa perasaan kalian pada saat sedang pertama kali dibuka? Maksudnya tuh kayak seneng, sedih atau deg-degan atau apa gitu sih? dan kita lebih kayak ini ada yang beli nggak ya, karena kan kita buka itu masih pagi sekitar jam 8-an, itu juga masih sepi kampus. Ini ada yang beli atau enggak ya, kira-kira ya gitu, kayak ada yang beli nggak ya, terus juga tapi perlahan-lahan ada yang beli juga sih, satu persatu orang kayak menanyakan ini apa aja ini timbul ini, mungkin mereka juga agak kaget karena biasanya nasi coklat itu ya dari nasi, kok ini dari timbul gitu. Iya benar sih. Saya Pertama kali buka gimana? Ya, yang pasti menegangkan ya bisa ada menegangkannya, ada senangnya, ada ya nggak karuan lah karena baru pertama kali pengalaman untuk menjual. Nah, yang pasti cemas, apakah ini produk mau terjual habis, apakah rugi, apakah ya syukur-syukur alhamdulillah ya bisa untung. Masih dipertanyakan ya masih bingung, tapi tetap
dilaksanakan. Kalau dari saya, karena ini adalah produk yang langka, ya apa berarti? Ya. Langka tuh, langka dan belum banyak yang jual. Kalau saya optimis, ini bakal jual buat itu, dijual di kampus seperti itu. Kemudian apakah ada momen paling menegangkan selama berjualan? Menegangkannya itu waktu ini datang kayak gitu ya, kita akan beri pertanyaan apa ini kira-kira ini. Kalau dari aku menegangkan karena pas Kak Wadi belum datang membawa sampahnya, soalnya sudah ada yang nanyain mau beli gitu. Itu kan topik utamanya kan di tape. Kami belum sampai gitu. Maaf kan seperti itu. Ya, maaf, karena persiapan itu juga saya kan persiapan itu 2 hari sebelumnya ya, tapi ya didiamkan dulu dong. Berarti itu tapenya bikin sendiri ya? Ya bikin sendiri semua bikin sendiri saya. Nah, sementara itu saya membuatnya itu sedikit telat beberapa jam lah. Jadi nunggu sampai benar-benar menjadi tape yang super ekstraktur. Terus cerita yang paling lucu itu cerita yang paling lucu atau tidak terduga pada saat melayani pembeli. Pas lagi membeli itu, kalau dari saya itu kalau nggak salah waktu itu di begini, ada yang beli tapi nggak ada suaranya, nggak ada orangnya. Dia tuh suaranya. Beli gitu. Kan sedang nyanyi gitu. Saya lihat anak kecil. Gitu. Itu paling lucu sih itu. Kalau dari saya sendiri sih untuk yang hal yang lucu nggak ada sih, soalnya lebih apa ya, ada pembeli datang cuma mereka kayak mau menawar gitu, bisa nggak gratis ini satu, nanti kalau aku beli ini gratis ini dong, ini gratis ini, itu tidak bisa, banyak minta gratis bersama mahasiswa mungkin ya begitu ya. Jadi Apa ya lucu ya? Lucu semua. Ya kasih lah, ya masih lucu-lucu sedikit ya, cuma lucu hal-hal yang sedikit cuma kayak ya grogi atau tumpah atau ngabut gitu lah. Hal kecil gitu. Lanjut, apa sih yang membuat kalian paling bangga dari itu? Kalau penjualan itu intinya penjual itu dari hasil penjualannya itu intinya bisa balik modal, intinya paling bangga itu kayak ternyata meskipun ya masih sisa juga sih sebetulnya untuk bahan-bahannya di kelompok saya, tapi tetap masih sih apa ya, intinya balik modal gitu, kita dapat mendapatkan uang sesuai dengan apa yang kita keluarkan gitu, meskipun kalau sudah jadi untungnya sebenarnya nggak besar sebenarnya untungnya kalau dari saya, tapi yang penting balik modal gitu. Iya sih benar. Ya, dan intinya setelah untuk persiapannya itu juga cukup panjang ya, seminggu 2 minggu lebih persiapannya, dan setelah hari itu selesai kayak udah akhirnya selesai juga tugas ini gitu. Langsung pulang. Ya langsung pulang, perasaan yang lega gitu, pulang-pulang sudah bahagia gitu. Kalau menurut saya yang paling dibanggakan pada saat hari itu memperkenalkan produk yang saya miliki. Ya. Jadi itu produk kan memang dari kalangan saya nih, dari daerah saya, pertama dari orang tetangga saya, lalu ke kakak saya. Nah, saya tidak ketiga dari turun-menurun daerah ketiga. Jadi masih sedikit sekali orang yang kenal dari produk ini. Nah, saya sangat bangga mengenalkan produk ini di lingkungan Universitas Muhammad. Semoga bisa turun-turun lagi. Turun ke Mas Sapek ya. Oke, kami terima kasih. Hasilnya ya. Kalau biasanya bangga ya sama seperti Kak Fitri, karena tarik modal yang pertama, lalu yang kedua tampaknya habis dari Kak Fosi, berarti bikin tampaknya walaupun telat enak, walaupun telat seperti itu ya, makanya bener sih habis duluan dari yang lainnya.
Lalu menurut kalian itu apa yang membuat kerjasama kalian antar kelompok bisa berjalan dengan baik? Yang membuat kerjasama antar kelompok bisa berjalan dengan baik. Kalau dari saya sama teman kita baik itu karena komunikasi kita berjalan dengan lancar. Kalau kami itu berpusat kepada Pak Buati karena Pak Buati yang lebih pengalaman untuk berjualan juga tentang produknya seperti itu, untuk cara penyajiannya produk. Saya sama rekan saya Anggara juga nanya ke Pak Buati. Kalau dari kami kekompakannya ya, karena hampir sama sebenarnya dengan samping ini yang penting komunikasi juga dengan satu sama lain. Misalnya ada kekurangan apa, oh ternyata ini kurang besar nggak kira-kira untuk dibantu. Kemudian juga kita kan juga prinsipnya kita mengerjakan ini juga untuk mendapatkan nilai, jadi ayo kita bersama-sama kekompakan untuk mendapatkan nilai bareng-bareng juga. Kalau saya memang paling faktor utama kan manusia juga mempunyai kelemahan dari segi kayak kinerja juga kadang nggak mungkin semuanya bisa sendiri lah. Nah paling seenggaknya itu komunikasi tetap nyambung. Nah seenggaknya ya jadi ada kejelasan itu bisa hadir untuk bekerja atau tidak. Jadi walaupun tidak bisa bekerja, walaupun tidak bisa langsung turun untuk membantu, tapi sebenarnya tahu kan semuanya itu tahu kalau itu kita tidak bisa. Paling komunikasi itu jelas. Pernah ada miskomunikasi nggak sih, dan bagaimana akhirnya diselesaikan? Kalau dari saya miskomunikasi itu pas ketika penyajiannya saya kurang belum terlalu cepatan ke quality, menurut saya untuk ini lebih cepat lagi ya, banyak yang ngantri seperti itu ya. Mama nggak alam saya lebih cepatan belajar. Kalau dari saya sih mungkin kan kami kadang jalan itu nggak aktif internet itu ya, sekali jalan misal ada yang suatu barang yang ketinggalan jadi kita sampai di kantor terus menyelesaikan ini gimana ya supaya jadi kan kalau aku jualan sandwich. Nah sandwich itu kan pakai kemasan yang kayak dari Mika itu ada tutupnya, itu kan mikirnya mau pakai staples kayaknya biar lebih kenceng, tapi ternyata aku di sini dari itunya udah bisa dipasang gitu, jadi alhamdulillah ada solusinya langsung di depan mata gitu. Menurut saya sih ya itu akan faktor yang paling mengganjal dalam stand up itu pembuatan produk itu masih hanya saya dan Mas Afid pun yang bertanya kepada saya, yang lainnya tidak bertanya sama sekali. Nah itu tapi juga saya juga ada minusnya juga, saya menjawab hanya karena ditanya, tidak respon dengan sendirinya, tidak kalah gitu. Tapi karena ada sebuah keadaan, tapi karena lupa-lupaan gitu ya. Jadi kalau tidak ditanya ya saya tidak lupa gitu lah. Jadi yang hanya saya beli cara-cara itu cuma sampai yang lain tidak tahu lah. Jadi kurang komunikasinya itu kurang matang. Kemudian kalau ada satu anggota yang berhalangan, apakah pekerjaan kalian bisa berjalan dengan lancar? Kalau dari saya itu misal untuk persiapan bisa salah satu orang tidak bisa itu masih tidak berjalan, tapi kalau untuk hari kemudian bisa agak sulit ya, karena kan juga ada, kalau saya itu tugas ada yang memaksi, kemudian ada yang bagian nanti bisa ada yang minta diantarkan, saya juga ada yang minta diantarkan, kemudian ada juga bagian promosi sana sini juga itu, apalagi cuma hanya 3 orang saja lah. Jadi kalau misal salah satu Redel gitu kayaknya agak sulit sih gitu. Redel itu agak sulit sih. Kalau dari saya kalau di persiapan dengan kayak Pak Ziki sama belum terlalu terasa untuk
kekurangannya, tapi ketika pas hari H itu pasti kalau salah satu hilang kurang, apalagi yang jadi ibaratnya kokinya yang di stand itu ya. Contoh juga misalkan kalau Kak sendiri juga pasti kayaknya keterangan juga seperti itu. Kalau kayak kehilangan Anggara juga nggak ada yang delivery, dia yang terima delivery dan mengantar delivery. Lalu kalau satu lagi Kak Puguh itu juga seperti delivery, cuma dia akan hapus kalau kehilangan. Jadi kalian saling menguntungkan gitu. Ya. Kalau saya sendiri ya memang itu kalau ada sedikit ada salah satu yang tidak tertambah juga ada minusnya juga. Jadi kan tanggung jawab yang orang tidak datang itu ditanggung orang yang datang. Iya. Dia menambah beban, jadi tetap ada Dari pengalaman ini, apa yang paling kalian pelajari tentang bekerja dalam tim? Jadi intinya apa ya, karena kan saya juga manusia yang bisa kesal itu ya sama orang lain kan, jadi kayak saya selalu belajar kayak mungkin mereka itu nggak sempurna juga sama seperti saya gitu. Jadi saya nggak bisa menganggap bahwa mereka nggak 100% salah kok gitu. Mereka sebenarnya juga bisa membantu saya, tapi karena saya yang mungkin terpancing emosi jadinya malah kayak nggak, berarti manusia itu saling melengkapi aja gitu wes, kayak gitu. Pelajaran Kalau dari saya sama seperti yang ini, setuju dengan apa yang disampaikan. dia saling melengkapi aja gitu, jangan diambil pelajarannya. Kalau dari saya itu kelompok ya, saling kerjasama, saling mengerti satu sama lain, saling melengkapi apa kurangnya orang lain, saling yang jelas itu mempunyai hati yang saling menerima, nggak ada ya selisih ada tapi tetap ada remnya gitu. Yang penting tujuannya yang penting Karena kan di dunia ini nggak ada yang sempurna. ya. Kemudian begitu acara selesai, apa hal yang pertama kalian lakukan, yang kalian rasakan? Gas yang pastinya kayak akhirnya kegiatan ini selesai, meskipun ya ada rasa capek juga, tapi yang penting lega gitu, akhirnya selesai juga setelah berminggu-minggu kepikiran. Bahkan itu hari ini tuh masih sanggup apa namanya, kalau saya tidur juga masuk ke mimpi gitu loh. Kayak lagunya Raim Laudi itu kayak tidur tak selalu tenang gitu. Tak selalu tenang. Kalau dari maksudnya lucu. Kalau udah selesai itu rasanya apa? Yang pertama pasti lega, yang kedua kalau dari saya, karena saya yang jual, saya nggak sempat untuk beli. Nah, saya cuma merasakan pas pertama juga cuma beberapa sendok doang. Nah, saya kepikiran mungkin kapan-kapan kepikiran untuk ke Kak Fuadi Kita di mana? Jadi kesini kemarin sempat tanya saya langsung berapa? Gimana bebannya itu? ya lebih setelah itu kan karena sibuk melayani pembeli gitu kan, saya cuma dari 13 stand, dari 12 stand ya sisanya itu saya cuma merasakan beli es buah. Saya belum sempat kayak jualan-jualan lainnya, sebenarnya mau coba juga, tapi karena sibuk menjual melayani pelanggan jadinya ya nggak sempat mencicipi yang lainnya juga gitu. Nah, ya kalau juga tambahan dari saya itu malah pengen beli lagi yang minta Kak Bibi juga. Pernah tuh tanya dong? Oh iya. Boleh nanya ke Kak Bibi, tadi apa enggak kalau di luar ekspor seperti itu. Udah semua ya? Oh. Kalau mau ulang expo lagi, apa yang akan dipertahankan dan apa yang akan diperbaiki? Kalau dari saya untuk dipertahankan mungkin tim saya setuju dengan tim yang sekarang. Saya enak dengan tim yang sekarang kalau isinya cowok semua. Itu yang dipertahankan itu, kalau yang diperbaiki mungkin teknik penjualannya. Juga stand yang kurang rapi dirapikan. Lebih siap lagi lah. Ya, kalau dari saya juga untuk tim saya, meskipun saya perempuan sendiri di sana, tapi
enak juga mereka untuk diajak diskusi, kolaborasi juga. Terus yang dipertahankan juga kayak jualan kita tiwulnya itu justru ternyata saya pikir itu tiwul itu nggak akan laku atau cuma terjual sedikit, tapi ternyata itu yang paling banyak jadi dari dua jualan kita, jadi kayaknya tiwul yang akan tetap dipertahankan ya. Terus juga kalau untuk yang diperbaiki lagi lebih ke manajemen keuangannya sih jujur, karena kemarin banyak hal-hal yang ternyata nggak kepakai jadinya, hanya buang-buang anggaran aja ternyata. Itu sih kalau dari aku. Dari Kak Wadi? Kalau dari saya itu kemasan produk. Saya dari awal itu sudah sangat belajar sekali kemasan produk. Yang biasanya saya itu kalau di rekan saya itu kan tidak memakai kemasan, tapi langsung gelas gitu ya. Jadi produknya itu hanya 5K tapi mendapatkan gelasnya gede gitu ya. Nah, jadi para konsumen itu sangat tergiur sekali dengan kemurahan dan kebanyakan produk gitu. Nah, sedangkan kemarin itu menggunakan kapan gelas gitu ya, lebih kecil dan lebih ribet lah, malah beli sendok juga pakai sendoknya kan nggak digunakan lah, nggak boleh digunakan, paling nggak sedotan gitu. Jadi besok akan kalau ada ekspor lagi ya akan merevisi semua produk-produk yang masih kurang. Pertanyaan terakhir. Apakah pengalaman ini membuat kalian lebih percaya diri untuk menghadapi kegiatan berikutnya? Ya tentu saja, karena kepercayaan diri itu timbul dari pengalaman. Itu yang saya rasakan. Jadi lebih percaya diri, apalagi pengalaman yang lebih sudah banyak lagi, Mas. Itu sudah tidak cuma hanya percaya, tapi optimis juga. Optimis dari artinya kita optimis jualan ini masih laku gitu. Terus juga pastinya percaya diri untuk ke project selanjutnya, karena kalian juga berjualan itu kan juga kita berhadapan langsung dengan juga pembeli, kita harus percaya diri untuk nggak cuma diem aja, tapi kita juga harus menawarkan satu persatu, ayo Pak dibeli, Pak beli. Itu kan saya pulang juga sebenarnya sakit gigi tuh, tapi karena saya banyak bicara jadinya udah lupa itu rasa sakit giginya kayak gimana tuh, kayak ayo Pak dibeli kayak jadi lupa rasa sakit giginya itu. Jadi kalau mungkin untuk ada tugas selanjutnya yang sama besarnya dengan kegiatan kemarin itu, insya Allah siap banget. Kalau dari saya bakal lebih bisa dilibatkan sendiri ya, karena untuk praktek tugas jualan itu yang pertama kali dilakukan di kampus juga selama seumur hidup saya juga pertama kali ini saya belajar dari banyak orang, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan rekan juga, semakin bisa jadi untuk komunikasi bersama orang-orang baru seperti itu. Untuk terakhir nih ya teman-teman, coba dari kalian berikan kesan dan pesan ketika kalian kemarin expo. Apa itu dari kalian? Kalau saya biasanya pesannya, saya senang, lalu pesannya adalah semoga kedepannya saya bisa belajar lebih banyak lagi bersama teman-teman, walaupun kedepannya mungkin tidak ketemu lagi dengan kelompok yang sama, tapi saya ingin sekali untuk belajar tentang Kalau pesan dan pesan saya ini seperti kata-kata saya, kata-kata sedikit kata-kata untuk memotivasi kita semua. Jadi belajarlah dari pengalaman, karena pengalaman akan membawa kita ke dalam dunia kesuksesan. Kesannya pastinya senang, kemudian saya juga belajar baru, karena kan manusia itu akan belajar sepanjang masa ya, jadi ini suatu hal yang baru. Kemudian dari jualan saya juga itu merasa, oh saya ini baru jualan sehari saja rasanya udah mau capek banget ya, ternyata jualan gimana orang-orang yang berjualan setiap hari bakal seumur hidup mereka jualan gitu, kayak ternyata menguras tenaga berarti
berarti saya itu nggak boleh menyanyiakan orang lain juga. Dari hal ini saya belajar kayak itu juga, intinya memberikan sebuah pengalaman juga intinya. Kalau pesan ke depannya yang jadi lebih baik aja sih intinya, dalam segi apapun itu lebih baik, meskipun tidak ada yang menjamin hal yang kesalahan yang lalu itu tidak akan terulang lagi gitu. Tambah dari saya pesannya, semoga podcast ini semakin maju ya Pak ya. Amin. Bermanfaat untuk orang banyak. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kita jadi tahu bahwa Expo bukan hanya sekedar berjualan saja, namun juga tentang kerjasama, komunikasi, dan juga pengalaman. Baik, terima kasih untuk para narasumber dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.